Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu selalu diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini Tuhan. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nats kita diambil dari Filipi 1 ayat 5 sampai 11. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini sungguh sangat bagus buat kita saudara-saudara semuanya. Mungkin saya coba mengambil waktu agak panjang, mungkin sekitar 1 jam, karena memang saya mencoba untuk menjelaskan satu bagian satu supaya kita jelas isi firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini coba kita membayangkan saudara-saudara ada di sebuah jalan tua di kota Yerusalem. Mungkin saudara-saudara pernah ke Yerusalem, tapi ini adalah masa lalu membayangkan saudara-saudara ketika pada saat di kota tua di Yerusalem. Nah, mungkin saudara-saudara bisa membayangkan ada debu tipis yang bertembangan di udara, di mana juga ada langkah kaki manusia memenuhi jalan sempit. Dari kejauhan terdengar suara riuh. Orang-orang mulai berkerumun, ada yang berlari, ada yang memanggil keluarganya, ada yang berdiri di pinggir jalan dengan mata penuh harapan. Ada yang memanjat sedikit lebih tinggi supaya bisa melihat dengan jelas. Dan semakin lama suara itu semakin besar, semakin bergelora, semakin hidup. Di tangan mereka ada ranting-ranting palem. Sebagian mengamparkan jubah di jalan, sebagian lagi melambaikan daun. Dan dari mulut mereka keluarlah seruan yang membelah suasana. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bayangkan suasana saat itu, saudara-saudara. Ada air mata harapan, ada getaran sukacita, ada keyakinan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Ada rasa bahwa mungkin inilah saat yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mungkin inilah hari pemulihan. Mungkin inilah hari pembebasan. Mungkin inilah hari ketika sejarah berbalik. Mungkin inilah hari ketika Tuhan akhirnya bertindak. Nah, di tengah kerumunan itu, saudara-saudara, ada berbagai jenis orang tentunya. Ada orang miskin yang berharap hidupnya akan berubah. Ada orang tertindas yang rindu dibela. Ada orang sakit yang pernah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan. Ada orang berdosa yang pernah merasakan tatapan belas kasih-Nya. Ada orang yang pernah mendengar pengajarannya dan hatinya dibakar pengharapan. Ada juga murid-murid yang masih mencoba memahami siapa guru yang mereka ikuti ini sesungguhnya.
ada orang-orang Farisi yang mengamati dengan kecurigaan, ada pemimpin agama yang cemas, dan ada penguasa yang waspada, ada rakyat jelata yang menambahkan perubahan. Semuanya memandang kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Tapi saudara-saudaraku, justru di tengah suasana yang penuh sorak itulah tersimpan sebuah ironi yang sangat dalam. Sebab orang banyak menyambut Yesus, tapi tidak semua sungguh mengenal Dia. Mereka memujinya, tapi belum tentu memahaminya. Mereka berseru kepadanya, tapi belum tentu tunduk kepadanya. Mereka menyambut kedatangannya, tapi belum tentu siap menerima caranya. Mereka melihat seorang raja datang, tapi mereka belum mengerti raja seperti apa dia. Mereka ingin pembebas, tetapi banyak yang membayangkan pembebasan menurut pola dunia. Mereka ingin Mesias, tapi banyak yang membayangkan Mesias yang akan mengangkat bangsa dengan kekuatan politik. Mereka ingin pemulihan, tapi banyak yang membayangkan pemulihan yang langsung terlihat secara lahiriah. Mereka ingin kemenangan, tapi banyak yang membayangkan kemenangan tanpa salib. Mereka ingin mahkota, tapi tidak siap menerima jalan penderitaan. Mereka ingin raja yang menghancurkan musuh di luar mereka, tapi belum sadar bahwa musuh terbesar mereka justru ada di dalam mereka, yaitu dosa, yaitu kesombongan, yaitu pemberontakan, egoisme, dan hati yang belum tunduk kepada Allah. Dan seringkali saudara-saudara, begitulah manusia. Saudara-saudara, kita semua menyambut Tuhan selama Tuhan datang sesuai rencana kita. Kita senang memuji Yesus selama Yesus bergerak menurut harapan kita. Kita berseru hosana ketika mujizat terjadi, ketika pertolongan datang, ketika jalan terbuka, ketika doa terasa dijawab sesuai keinginan kita. Tapi bagaimana kalau Yesus datang tidak seperti yang kita duga? Bagaimana kalau Dia datang bukan untuk meneguhkan ambisi kita, tapi untuk menyalibkan ego kita? Bagaimana kalau Dia datang bukan untuk memuaskan agenda kita, tapi untuk mengambil alih tahta hati kita? Dan bagaimana kalau Dia datang bukan untuk memberi kita kemenangan menurut dunia, tetapi untuk memimpin kita masuk ke jalan kerendahan, masuk ke jalan ketaatan, masuk ke jalan salib? Itulah sebabnya Minggu Palmarum bukan sekedar hari perayaan. Minggu Palmarum adalah hari pemeriksaan hati. Hari ini kita tidak hanya mengenang orang banyak melambaikan daun palem. Hari ini kita dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapakah Yesus yang kita sambut itu? Yang lebih dari itu, apakah kita sanggup, apakah kita sungguh siap menerima Dia sebagai Tuhan? Sebab tidak sulit menyambut Yesus sebagai simbol harapan. Tidak terlalu sulit mengagumi Yesus sebagai tokoh kasih. Tidak terlalu sulit memuji Yesus sebagai pembuat mujizat. Tidak terlalu sulit menghormati Yesus sebagai guru agung. Tapi mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu akan mengubah segalanya. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka Dia tidak datang hanya untuk didengar, tapi untuk ditaati. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka Dia tidak datang hanya untuk dikagumi, tapi untuk disembah. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka Dia tidak datang hanya untuk menolong saat susah, tetapi untuk memerintah seluruh hidup. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka tidak ada satupun sudut hati kita yang boleh tetap tertutup padanya. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka ambisi kita, luka kita, masa depan kita, pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pikiran kita, tubuh kita, dan seluruh hidup kita ada di bawah haknya. Dan saudara-saudara, disinilah firman Tuhan hari ini berbicara dengan kuasa yang lebih besar melalui Filipi 2 ayat 5-11. Ayat-ayat ini melampirkan dengan jelas dan juga jelas menunjukkan bahwa teks ini bukan hanya puisi indah tentang Yesus, melainkan pusat teologis yang
menyatakan siapa Kristus dan bagaimana ia bertindak dan bagaimana gereja harus hidup di bawah ketuhanannya. Kristus yang ada dalam rupa Allah tidak mengeksploitasi statusnya demi kepentingan diri, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Dan karena itu Allah meninggikan dia di atas segala sesuatu. Cobalah renungkan kontras hari ini. Yerusalem melihat dia masuk dengan sorak, tapi Filipi 2 menolong kita melihat isi terdalam dari pribadinya. Orang banyak melihat daun palem, tapi Paulus melihat kemuliaan ilahi yang rela turun. Orang banyak melihat seorang tokoh yang dielulukan, tapi Paulus melihat dia yang dalam tentang rupa Allah. Orang banyak mungkin berharap dia segera merebut kekuasaan, tapi Paulus berkata, dia justru tidak menggunakan statusnya untuk keuntungan dirinya. Orang banyak ingin raja yang naik, tapi surga yang memperlihatkan raja yang turun. Turun dari kemuliaan menuju kehambatan, turun dari kedudukan tertinggi menuju posisi hamba, turun ke dalam dunia manusia, turun ke dalam ketaatan, turun ke dalam penderitaan, turun sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan saudara-saudara, justru sinilah letak kemuliaannya yang sejati. Dunia mengira kemuliaan ada pada yang tinggi, yang ditinggikan manusia, yang dielu-elukan, yang tampak kuat, yang menang cepat, yang menguasai keadaan. Tapi Allah menyatakan kemuliaannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa Filipi 2 ayat 5-11 ini mengajarkan bahwa Allah menyatakan hakikat kemuliaan, Allah menyatakan kekuasaan, Allah mengatakan hakikat ketaatan, Allah menyatakan hakikat dan pemerintahannya melalui kerendahan hati, melalui kehambaan, melalui pengorbanan, dan juga melalui salib. Artinya, saudara-saudara, jalan Allah bukan jalan eksploitasi status, melainkan jalan kasih yang rela memberi diri. Dan karena itu, gereja dipanggil untuk memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran dunia. Di sinilah, saudara-saudara, Minggu Palma Rum menjadi sangat relevan untuk zaman. Sebab kita hidup di dunia yang juga penuh sorak-sorai. Hanya bentuknya berbeda. Hari ini orang tidak selalu mengangkat daun palem, tapi orang tetap menyembah kebesaran. Orang tetap mengejar status. Orang tetap membangun citra. Orang tetap mencari pengaruh. Orang tetap ingin naik. Orang tetap takut turun. Orang tetap ingin terlihat hebat. Orang tetap sulit menerima jalan kerendahan. Orang tetap ingin Tuhan mendukung ambisi mereka, bukan menguduskan hati mereka. Bahkan di gereja pun bahaya itu ada, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bisa menyanyikan Hosana, tapi hati kita masih menginginkan tahta bagi diri sendiri. Kita bisa menyebut nama Yesus, tapi cara berpikir kita masih dibentuk oleh dunia. Kita bisa melayani, tapi diam-diam mencari pengakuan. Kita bisa tampak rohani, tapi pusat hidup kita masih ego. Kita bisa berbicara tentang salib, tapi tidak mau salib itu menyentuh keakuan kita. Kita bisa memuji Raja, tapi belum tentu rela diperintah oleh Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam khotbah ini, kita harus mengerti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri dengan jujur. Siapa Yesus bagi saya? Apakah ia hanya penolong saat saya susah? Apakah Yesus hanya penghibur saat saya terluka? Apakah Yesus hanya sumber berkat saat saya butuh jalan keluar? Apakah Yesus sungguh-sungguh Tuhan? Karena kalau Yesus hanya penolong, saudara-saudara, kita akan datang kepadanya hanya saat perlu. Kalau Yesus hanya pemberi berkat, saudara-saudara, kita akan mencarinya, terutama saat kekurangan. Kalau Yesus hanya simbol agama, kita akan menghormatinya secara lahiriah. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan, maka seluruh hidup harus berubah. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka
kita tidak lagi hidup dari pusat diri, tapi dari pusat Kristus. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka status kita tidak lagi kita pakai demi kemuliaan kita, demi kemuliaan diri, tapi demi pelayanan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka kemuliaan manusia tidak lagi menjadi tujuan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka cara kita memimpin, cara kita melayani, cara kita mengasihi, cara kita bekerja, berkeluarga, dan cara kita menderita harus dibentuk oleh pikiran Kristus. Dan itulah saudara-saudara, ini ditekankan oleh ayat ini di Filipi 2 ini. Bukan hanya ajaran tentang siapa Kristus, tapi juga pola hidup bagi umatnya. Kristologi yang sejati harus menghasilkan kehidupan jemaat yang sejati. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan harus terlihat dalam kerendahan hati, harus terlihat dalam pelayanan kasih, harus terlihat dalam kesatuan, harus terlihat dalam ketaatan, harus terlihat dalam ketekunan, dalam penderitaan, dan harus terlihat dalam penolakan terhadap ambisi egois serta kemuliaan palsu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan jalan di Yerusalem tadi itu. Orang banyak bersorak. Murid-murid mungkin masih penuh kebingungan bercampur sukacita. Anak-anak ikut memuji. Daun-daun palem melambai. Jubah-jubah terbentang di jalan. Udara dipenuhi harapan. Tapi Yesus tahu kemana jalan itu menuju. Orang banyak melihat jalan masuk ke Yerusalem. Yesus melihat jalan menuju Golgota. Orang banyak melihat suasana perayaan, tapi Yesus melihat cawan penderitaan. Orang banyak melihat kemungkinan kemenangan yang cepat, tapi Yesus melihat salib yang akan dipikul. Orang banyak mungkin berharap ia segera mengambil alih tahta politik, tapi Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu menanggung dosa dunia, menermukan kuasa maut, membuka jalan keselamatan, dan menyatakan bahwa kemuliaan sejati Allah dinyatakan bukan dalam eksploitasi kuasa, tapi dalam kasih yang taat sampai mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, betapa agung Tuhan kita. Dia tidak berhenti ketika manusia salah paham. Dia tidak berbalik ketika jalan di depannya adalah salib. Dia tidak membatalkan misinya ketika sorak-sorai akan segera berubah menjadi penolakan. Dia tetap berjalan. Yesus tetap masuk. Yesus tetap taat. Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap menyerahkan diri. Dan justru itulah sebabnya ia layak disebut Tuhan. Ia bukan Tuhan karena manusia meneriakkan namanya. Ia Tuhan karena Allah meninggikan dia. Ia bukan Tuhan karena orang banyak sesaat memujinya. Ia Tuhan karena melalui kerendahan, melalui kehambaan, melalui ketaatan, dan melalui salib, Allah menyatakan pemerintahannya yang sejati di dalam Kristus. Ia bukan Tuhan hanya atas mereka yang menyambutnya di jalan di Yerusalem. Ia adalah Tuhan atas segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi. Karena itu saudara-saudara, pada pagi hari ini, Palmarum tidak mengajak kita sekedar mengenang sebuah parade keagamaan. Palmarum mengajak kita berdiri di persimpangan rohani. Di satu sisi ada jalan orang banyak, yaitu jalan pujian yang dangkal. Di orang banyak adalah jalan harapan yang berpusat pada diri. Di jalan orang banyak ada jalan sambutan tanpa penyerahan. Di jalan orang banyak, jalan agama tanpa pertobatan. Di sisi lain, saudara-saudara, ada jalan Kristus. Jalan Kristus adalah jalan kerendahan. Jalan Kristus adalah jalan kehambaan. Jalan Kristus adalah jalan ketaatan. Dan jalan Kristus adalah jalan salib. Dan jalan Kristus adalah jalan yang pada akhirnya dimuliakan Allah. Saudara-saudara, pertanyaan yang akan mengawali seluruh khotbah kita hari ini adalah, di jalan mana kita berdiri? Apakah kita hanya ikut berseru Hosana karena suasana? Ataukah kita siap berkata dari kedalaman hati, Tuhan Yesus,
Engkaulah Tuhan, bukan aku, bukan egoku, bukan ambisiku, bukan duniaku. Engkaulah Tuhan. Sebab inilah inti Minggu Palmarum. Bukan hanya bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, tapi bahwa Sang Raja yang datang itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu datang dengan jalan yang tidak dunia pahami, yaitu jalan kerendahan, jalan hamba, jalan taat, jalan salib, dan kemudian jalan pemulihan. Maka sebelum kita masuk jauh lebih dalam kepada firman Tuhan hari ini, marilah kita membuka hati dengan satu dua yang jujur. Katakanlah demikian, Tuhan, jangan biarkan aku hanya menjadi bagian dari kerumunan yang bersorak, tapi tidak sungguh mengenalmu. Jangan biarkan aku memujimu dengan bibir, tapi menolak pemerintahanmu dalam hatiku. Bukalah mataku, supaya aku melihat bahwa engkau bukan hanya raja yang diperlukan, tapi Tuhan yang harus ditaati. Bentuklah aku menjadi pikiran Kristus, hancurkan egoku, tundukkan hatiku, dan biarlah hari ini aku tidak hanya berkata Hosana, tetapi sungguh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah tadi kita berdiri sejenak di jalan Yerusalem, setelah kita mendengar sorak Hosana, setelah kita melihat ranting-ranting palen dilamba-lambaikan, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Sebab ada satu bahaya besar dalam perayaan Palmarum. Kita bisa berhenti pada suasana, tapi tidak masuk ke makna. Kita bisa terharu oleh kerumunan, tapi gagal menangkap isi hati Kristus. Kita bisa mengingat peristiwanya, tapi tidak membiarkan peristiwa itu mengubah hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, di pagi ini, kita tidak mau berhenti pada daun palem. Kita mau masuk ke dalam hati Sang Raja. Kita mau melihat siapa Yesus sebenarnya. Kita mau mendengar bukan hanya suara orang banyak, tetapi suara firman Tuhan. Dan firman itu membawa kita kepada Filipi 2 ayat 5-11. Tempat di mana Paulus akan membuka tirai surga dan memperlihatkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik semua yang tampak di dunia. Orang banyak melihat Yesus memasuki Yerusalem, tapi firman Tuhan memperlihatkan perjalanan yang jauh lebih besar. Bukan hanya perjalanan dari Betfage ke Yerusalem, tapi perjalanan dari kemuliaan menuju kehambaan. Dari status ilahi menuju rupa seorang hamba. Dari ketinggian menuju kerendahan. Dari kehormatan menuju salib. Dari salib menuju pemuliaan. Maka saudara-saudara, kalau kita ingin memahami Palmarum dengan benar, kita harus melihat Yesus bukan hanya dari bawah, seperti orang banyak melihatnya di jalan, tapi juga dari atas, seperti Paulus menyaksikannya dalam terang pewahyuan Allah. Dan disinilah kita mulai melihat kebenaran yang membuahkan itu. Dari firman Tuhan hari ini kita coba membahas satu-satu, yaitu Sang Raja itu datang, tapi ia datang dengan pikiran yang berbeda dari dunia. Di sini kita pelajari Paulus membuka bagian ini dengan sebuah kalimat yang sangat penting, yaitu di ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini berarti saudara-saudara, sebelum Paulus berbicara tentang apa yang Kristus lakukan, Paulus terlebih dahulu berbicara tentang bagaimana Kristus berpikir, bagaimana Kristus memandang dirinya, bagaimana Kristus memandang status, memandang kuasa, memandang kehormatan, memandang penderitaan, dan bagaimana Kristus dalam memandang ketaatan. Saudara-saudara, firman hari ini menekankan bahwa inti perikop ini bukan hanya informasi tentang Kristus, tetapi pembentukan pola pikir jemaat. Hidup mereka bersama harus diatur oleh pikiran Kristus.
bukan oleh logika dunia. Saudara-saudara yang terkasih, inilah persoalan terbesar sebagian banyak orang percaya. Kita ingin hidup Kristen yang benar, tapi kita masih berpikir dengan cara dunia. Kita masih melihat kebesaran seperti dunia melihat kebesaran. Kita masih melihat kemenangan seperti dunia melihat kemenangan. Kita masih melihat kehormatan seperti dunia melihat kehormatan. Kita masih melihat pelayanan seperti dunia melihat kesempatan. Kita masih melihat jabatan seperti dunia melihat posisi. Kita masih melihat penderitaan seperti dunia melihat kekalahan. Tapi Kristus berpikir berbeda, saudara-saudara. Dunia berkata, pertahankan dirimu. Dunia berkata, lindungi posisimu. Dunia berkata, naikkan namamu. Dunia berkata, jangan sampai orang lain lebih besar. Dunia berkata, gunakan kesempatan untuk keuntunganmu. Tapi saudara-saudara, Kristus berkata dengan hidupnya, gunakan apa yang ada padamu untuk taat. Kristus berkata, pakai statusmu untuk melayani. Dunia, Kristus berkata, jangan hidup bagi kepentingan diri. Kristus berkata, jangan menjadikan kemuliaan diri menjadi tujuan. Kristus berkata, biarlah Bapa yang menentukan kemuliaan. Saudara-saudara, cobalah renungkan. Banyak konflik dalam rumah tangga terjadi karena dua orang tidak memiliki pikiran Kristus. Banyak luka dalam gereja terjadi karena orang-orang membawa pikiran dunia ke dalam tubuh Kristus. Banyak kepahitan, perebutan posisi, keinginan untuk diakui, rasa tersinggung, persaingan tersembunyi, semuanya lahir karena orang masih berpikir, bagaimana aku dipentingkan? Padahal Kristus mengajar kita untuk bertanya, bagaimana Allah dimuliakan dan sesama dilayani. Inilah juga garis homilitis yang sangat kuat dalam firman hari ini. Jika sebelum kita berbicara tentang salib, kita harus bicara tentang pikiran. Sebelum kita bicara tentang perilaku, kita harus berbicara tentang orientasi hidup. Karena seluruh hidup mengalir dari cara kita memandang diri dan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini bertanya kepada kita, siapa yang sedang membentuk pola pikirmu? Kristus atau zaman ini? Yang kedua kita pelajari, ia ada dalam rupa Allah. Yaitu kisah Yesus dimulai dari kemuliaan, bukan kekurangan. Nah di sini diajarkan, lalu Paulus membawa kita ke sebuah ketinggian yang sangat agung. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, kata-kata ini tidak boleh dibaca terlalu cepat. Coba mulai lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, firman ini menegaskan bahwa frasa ini menunjukkan bahwa Kristus benar-benar berbeda. Berbeda dalam status ilahi tertinggi. Jadi narasi penghinaan Kristus dimulai bukan dari kelemahan, melainkan dari kemuliaan. Karena itulah tindakannya merendahkan diri menjadi semakin radikal. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak memahami ini, kita akan gagal memahami seluruh Injil. Yesus bukan sekedar orang baik yang rela berkorban. Yesus bukan sekedar nabi besar yang rendah hati. Yesus bukan hanya guru yang agung secara moral. Ia adalah Dia yang dalam rupa Allah. Artinya, saudara-saudara, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, yang sedang masuk itu bukan hanya seorang manusia dari Galilea. Yang sedang masuk itu adalah sang anak yang mulia, yang sedang menunggang keledai itu adalah Dia yang layak disembah malaikat. Yang sedang dielu-elukan manusia itu adalah Dia yang kemuliaannya melampaui langit dan bumi. Dan disinilah saudara-saudara justru yang membuat almarhum menjadi begitu agung dan begitu menusuk. Bayangkan saudara-saudara,
Dia yang layak datang dengan segala kemuliaan surgawi, memilih datang dengan kelembutan. Dia yang layak menerima segala penghormatan, memilih masuk dengan kerendahan. Dia yang tidak kekurangan apa-apa, datang untuk memberi dirinya bagi orang berdosa. Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa dalam Kristus, gereja belajar bahwa Allah yang benar bukanlah Allah yang dibayangkan menurut pola kekuasaan dunia. Kuasa ilahi tidak dinyatakan melalui narsisme, melalui dominasi, melalui eksploitasi, tapi melalui kasih yang memberi diri. Saudara-saudara, ini sangat penting untuk dunia kita hari ini. Sebab dunia sangat mudah salah membayangkan Tuhan. Ada yang membayangkan Tuhan hanya sebagai kuasa yang jauh. Ada yang membayangkan kebesaran harus selalu tampak mentereng. Ada yang mengira kemuliaan harus selalu hadir dalam bentuk yang memaksa. Tetapi dalam Filipi 2 ini saudara-saudara memperlihatkan bahwa di dalam Kristus kemuliaan Allah justru bercahaya dengan sangat murni ketika ia merendahkan diri. Jadi Palmarum ini bukan hanya hari ketika Yesus disambut. Palmarum adalah hari ketika kemuliaan sejati berjalan dalam kerendahan. Yang ketiga adalah ia tidak mengeksploitasi statusnya. Inilah pukulan bagi ego manusia. Nah, Paulus melanjutkan lagi, dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan, lanjutan dari ayat 6. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, firman ini menjelaskan bahwa frasa ini paling tepat dipahami sebagai Kristus tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi statusnya demi keuntungan dirinya. Nah, dalam konteks Filipi 2 ayat 1-4 itu, ini sangat kuat. Karena Paulus memang sedang menegur ambisi egois dan pencarian kepentingan diri. Saudara-saudara, disinilah salah satu inti terdalam dari ketuhanan Kristus dinyatakan. Yesus adalah Tuhan, tetapi ia tidak memakai statusnya seperti manusia berdosa memakai status. Manusia berdosa selalu ingin memakai apa yang ada padanya untuk diri sendiri. Kalau punya kekuasaan, dipakai untuk mengontrol. Kalau punya uang, dipakai untuk meninggikan diri. Kalau punya jabatan, dipakai untuk menuntut penghormatan. Kalau punya talenta, dipakai untuk mencari nama. Kalau punya pelayanan, dipakai untuk membangun citra. Kalau punya pengaruh, dipakai untuk membuat orang lain tunduk. Tapi Kristus tidak demikian. Ia memiliki status tertinggi, tapi tidak hidup dengan mentalitas mempertahankan diri. Ia tidak insecure. Ia tidak haus pembenaran diri. Ia tidak perlu memakai kemuliaannya untuk menekan orang lain. Ia tidak perlu membuktikan diri dengan cara dunia. Firman Tuhan hari ini menyebut sebagai salah satu kebenaran besar Filipi 2, yaitu keagungan sejati bersifat non-eksploitatif. Status, kuasa, dan kehormatan dipakai untuk kasih dan pelayanan, bukan untuk pembesaran diri. Saudara-saudara, kalau ini masuk ke hati kita, ini akan mengubah seluruh hidup kita. Seorang suami yang memiliki pikiran Kristus tidak akan memakai posisinya untuk mendominasi istri. Seorang istri yang memiliki pikiran Kristus tidak akan memakai emosinya untuk mengontrol. Orang tua yang memiliki pikiran Kristus tidak akan menggunakan otoritas untuk melukai anak. Pelayan Tuhan yang memiliki pikiran Kristus tidak akan memakai mimbar untuk mencari popularitas. Pemimpin gereja yang memiliki pikiran Kristus tidak akan menjadikan pelayanan sebagai benteng ego. Dan lebih pribadi lagi, saudara-saudara tidak akan memakai keberhasilanmu untuk memandang rendah orang lain. Saudara-saudara tidak akan memakai kepandaianmu untuk meninggikan diri. Saudara-saudara tidak akan memakai kesalehanmu untuk merasa lebih rohani.
Saudara-saudara tidak akan memakai penderitaanmu untuk memanipulasi rasa bersalah orang lain. Karena siapa yang sungguh memandang Kristus akan merasa malu bila masih hidup dengan roh eksploitasi. Yang keempat yang kita pelajari, ia mengosongkan dirinya, yaitu ketuhanan Kristus tidak berkurang ketika ia turun, justru percaya. Nah, Paulus juga melanjutkan, saudara-saudara, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yaitu di ayat 7 tadi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Coba pahami, saudara-saudara. Hal ini jelas bahwa ini tidak berarti Yesus berhenti menjadi Allah atau kehilangan keilahiannya. Pengosongan diri itu dijelaskan oleh teks itu sendiri. Ia mengosongkan diri dengan mengambil rupa hamba. Ia mengosongkan diri menjadi manusia. Ia mengosongkan diri dan masuk ke dalam kerendahan kondisi manusia. Jadi ini bukan pengurangan hakikat ilahi, melainkan tindakan kasih dan kehambaan. Ini sangat penting, saudara-saudara. Sebab seringkali kita berpikir kalau seseorang turun berarti ia berkurang. Kalau ia merendah, berarti ia kehilangan sesuatu. Tapi dalam Kristus kita melihat hal yang sebaliknya. Ketika ia turun, ia tidak kehilangan kemuliaannya. Justru kemuliaan itu tampak semakin murni karena ia mengosongkan diri. Ia tidak menjadi kurang agung. Justru di situ kita melihat keagungan yang tidak bisa ditiru dunia. Bayangkan saudara-saudara, seorang raja dunia. Biasanya semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak yang dijaga. Semakin jauh ia dari rakyat jelata. Juga semakin besar jaraknya dari penderitaan orang kecil. Tapi Kristus berbeda, saudara-saudara. Semakin kita memahami siapa dia, semakin takjub kita ketika melihat ia turun. Ketika ia mendekat, ketika ia masuk, ketika ia mengambil bagian, ketika ia tidak bersembunyi di balik statusnya, tetapi ketika ia masuk ke dalam sejarah manusia. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Filipi 2 mematahkan semua definisi palsu tentang kebesaran. Keagungan ilahi justru nyata dalam penolakan untuk mengeksploitasi status dan dalam kerelaan mengosongkan diri demi kasih. Saudara-saudara, apa artinya bagi kita? Artinya, orang yang sungguh mengenal Kristus akan berhenti hidup untuk mengisi dirinya dengan terus-menerus mencari rasa penting. Dunia mengajar kita, isi dirimu dengan citra, isi dirimu dengan pujian, isi dirimu dengan pencapaian, isi dirimu dengan pengaruh, isi dirimu dengan pengakuan. Tapi Kristus menunjukkan jalan lain. Kosongkan egomu. Kristus menunjukkan dengan jalan. Kosongkan kesombonganmu. Kristus menunjukkan jalan lain. Kosongkan tahta dirimu. Kristus menunjukkan jalan lain. Supaya kehendak Allah berkuasa. Banyak orang sulit dipakai Tuhan. Bukan karena kurang karunia. Tapi karena terlalu penuh dengan diri sendiri. Yaitu terlalu penuh dengan gengsi. Terlalu penuh dengan keinginan diakui. Terlalu penuh dengan keperhitungan. Terlalu penuh dengan luka yang tidak mau diserahkan. Terlalu penuh dengan ambisi yang tidak mau disalibkan. Tapi Kristus mengosongkan diri. Dan setiap murid Kristus pada akhirnya harus belajar jalan yang sama. Hal yang kelima adalah ia mengambil rupa seorang hamba. Di sini kerajaan Allah berbeda total dari kerajaan dunia. Dan di sini kita belajar, dan Paulus juga melanjutkan, dan menjadi sama, dan mengambil rupa seorang hamba. Tadi di ayat 7. Dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa kata hamba. Nah, kalau kata hamba di dunia Romawi menunjuk pada posisi yang rendah, tanpa kehormatan publik, dan berada di bawah kuasa orang lain. Maka kontras antara rupa Allah dan rupa hamba sangat tajam.
Kristus yang tertinggi mengambil tempat yang terendah. Saudara, disinilah Injil menjadi sangat membongkar. Karena dunia menyukai puncak, tapi Kristus mengambil dasar. Dunia memuja yang paling menonjol, tapi Kristus memilih posisi hamba. Dunia mengajar kita naik, tapi Kristus mengajar kita turun. Dunia menilai kehormatan dari jarak terhadap orang kecil, tapi Kristus menunjukkan kemuliaan justru dengan mendekat kepada yang kecil. Inilah sebabnya saudara-saudara, almarhum begitu ironis. Orang-orang menyambut raja, tapi raja itu datang sebagai hamba. Mereka menunggu kuasa yang menggetarkan, tapi kuasa sejati datang dalam kelembutan. Mereka ingin Mesias yang mengangkat bangsa, tapi sang Mesias pertama-tama datang untuk memikul dosa. Dan saudara-saudara, inilah juga tantangan bagi gereja. Karena sangat mudah bagi gereja untuk mengaku mengikuti Kristus, tapi diam-diam masih membenci jalan hamba. Kita suka hasil, tapi tidak suka pelayanan tersembunyi. Kita suka dihormati, tapi tidak suka direndahkan. Kita suka disebut pelayan Tuhan, tapi tidak selalu suka hidup sebagai hamba Tuhan. Kita suka menuntut pengertian, tapi tidak suka mengalah dalam kasih. Kita suka duduk di tempat terhormat, tapi tidak selalu suka mencuci kaki sesama. Firman Tuhan menegaskan hari ini bahwa gereja dipanggil menjadi komunitas yang dibentuk oleh pola Kristus, yaitu rendah hati, saling melayani, menolak ambisi egois, dan hidup sebagai komunitas salib, bukan sistem kehormatan dunia. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah kita menyebut diri pelayan, tapi adalah apakah roh kita benar-benar roh hamba? Karena hanya orang-orang yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menjadi hamba dengan bebas. Orang yang identitasnya aman di dalam Kristus tidak perlu terus mempertahankan gengsi. Yang keenam yang kita pelajari adalah ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Yaitu kerendahan hati Kristus adalah ketaatan, bukan sekedar sikap lembut. Di sini Paulus melanjutkan lagi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Disebutkan di sini bahwa ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yaitu di ayat di ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, firman Tuhan hari ini saudara-saudara menekankan bahwa kerendahan Kristus bukan pertama-tama soal temperamen yang lembut, tetapi tindakan konkret ketaatan kepada kehendak Allah. Kristus menempatkan kehendak Bapa di atas dirinya sendiri. Ketaatan lebih tinggi daripada preservasi diri. Saudara, hal ini sangat penting saudara-saudara, karena banyak orang mau religius tapi tidak mau taat. Banyak orang mau diberkati tapi tidak mau diatur. Mau merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak mau menyerahkan kehendak sendiri. Tapi Yesus tidak demikian. Ia merendahkan diri dalam bentuk yang paling nyata, yaitu ia taat. Bayangkan saudara-saudara, ketika malam di Getsemane, bayangkan doa yang lahir dari penggumulan terdalam. Bayangkan cawan penderitaan yang ada di depannya. Bayangkan seluruh berat salib yang akan dipikul. Dan di tengah semuanya itu, Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Itulah kerendahan hati yang sejati. Bukan sekedar berbicara lembut, bukan sekedar tampak sederhana, tapi menyerahkan kehendak kepada Bapa. Saudara-saudara, inilah banyak kehidupan Kristen diuji. Bukan pada apakah kita setuju dengan firman secara umum, tetapi apakah kita taat ketika firman itu mahal. Taat ketika harus mengampuni orang yang melukai.
taat ketika harus jujur di tengah sistem yang curang, taat ketika harus berkata tidak kepada dosa yang disukai daging, taat ketika harus merendahkan diri dan mengakui salah, taat ketika harus tetap setia dalam pelayanan yang tidak dilihat siapa-siapa, taat ketika harus memilih kebenaran dan kehilangan kenyamanan. Firman Tuhan menegaskan bahwa di Filipi 2 ini memanggil gereja masa kini kepada ketaatan yang rela berkorban, ketaatan pada kesetiaan di tengah penderitaan, ketaatan dan penolakan terhadap pola hidup yang berpusat pada diri. Jadi saudara-saudara, jangan ukur kedewasaan rohani hanya dari seberapa banyak ayat yang kita tahu, tetapi seberapa aktif pelayanan kita, atau seberapa emosional kita dalam ibadah. Ukurlah dari pertanyaan ini, apakah saya sedang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Yang ketujuh yang kita pelajari adalah bahkan sampai mati di kayu salib, titik terendah itu menjadi tempat tertinggi dari kasih Allah. Lalu di sini tadi Paulus sampai pada puncak penghinaan Kristus, yaitu dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib, yaitu di ayat 8. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa dalam dunia kuno, salib adalah simbol penghinaan, simbol aib, simbol kutuk, dan simbol hukuman paling keji. Jadi Paulus sengaja menekankan bahwa Kristus taat hukum, bahwa Kristus taat bukan hanya sampai mati, tapi sampai bentuk kematian yang paling memalukan. Saudara-saudara, kita terlalu terbiasa melihat simbol salib, sehingga kadang kita lupa betapa mengejutkannya kalimat ini bagi jemaat mula-mula. Salib bukan hiasan. Salib adalah kehinaan publik. Salib adalah tempat di mana manusia ingin mengatakan kepada seseorang, engkau tidak layak dihormati. Dan justru disitulah anak manusia, anak Allah mati. Bayangkan kontrasnya. Dia yang layak menerima mahkota duri. Dia yang layak ditinggikan di tahta, ditinggikan di kayu salib. Dia yang layak disembah, diejek. Dia yang tidak berdosa, dihukum seperti penjahat. Dia yang adalah hidup, masuk ke dalam kematian. Mengapa, saudara-saudara? Karena dosa kita tidak bisa dibereskan dengan sorak-sorai. Karena masalah manusia tidak selesai dengan simbol keagamaan. Karena akar kehancuran manusia bukan sekedar penindasan politik, tetapi pemberontakan terhadap Allah. Karena kita membutuhkan lebih dari sekedar inspirasi. Kita membutuhkan penebusan. Dan penebusan itu terjadi di salib. Firman Tuhan menegaskan bahwa salib adalah pusat logika Allah. Bukan sekedar jalan menuju sesuatu yang lain. Salib menyatakan kasih. Salib menyatakan ketaatan. Dan salib menyatakan kuasa Allah. Pemuliaan Kristus tidak membatalkan salib. Pemuliaan justru mengesahkan salib. Saudara-saudara, dunia melihat salib dan berkata, kalah. Tapi Allah melihat salib dan berkata, inilah jalan kemenangan. Dunia melihat salib dan berkata, aib. Iman berkata, inilah kasih. Dunia melihat salib dan berkata, akhir. Injil berkata, inilah pembukaan hidup. Dan disinilah setiap orang harus berhadapan dengan kebenaran yang sangat pribadi. Yaitu Yesus tidak mati untuk dosa yang abstrak. Ia mati untuk dosa kita. Ia mati untuk kesombongan kita. Ia mati untuk egoisme kita. Ia mati untuk ambisi kita. Ia mati untuk ketidaktaatan kita. Ia mati untuk hati kita yang ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, tidak ada respon yang lebih layak selain pertobatan.
Hal yang ke-8 adalah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah membenarkan jalan yang ditolak Allah. Di sini disebutkan datang pembalikan besar itu, disebutkan di ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, di ayat 9a. Firman Tuhan ini menegaskan kata, itulah sebabnya. Sangat penting peninggian Kristus adalah tanggapan Allah terhadap kerendahan dan ketaatan Kristus. Allah membenarkan jalannya. Jalan salib bukan kesalahan. Jalan itu adalah jalan yang direstui dan dimuliakan Allah. Saudara-saudara, ini berita yang sangat menghibur, sekaligus sangat menegur. Menghibur karena dunia sering salah menilai. Menghibur karena dunia mengira orang yang turun itu lemah. Menghibur karena dunia mengira orang yang tidak membela diri itu kalah. Menghibur karena dunia mengira orang yang taat sampai menderita itu bodoh. Menghibur karena dunia mengira jalan salib adalah jalan sia-sia. Tapi Allah berkata tidak. Aku melihat kerendahan yang sejati. Allah berkata, aku melihat ketaatan yang sempurna. Allah berkata, aku melihat kasih yang rela memberi diri. Allah berkata, aku membenarkannya. Firman Tuhan ini merumuskan salah satu kebenaran besarnya demikian. Allah mengesahkan dan memuliakan jalan kerendahan hati dan ketaatan yang setia, bukan ambisi yang meninggikan diri. Saudara-saudara yang terkasih, ini sangat penting bagi orang yang sedang setia tetapi lelah, yaitu bagi orang yang melayani di tempat tersembunyi, bagi orang yang memilih jujur tetapi dirugikan, bagi orang yang menolak kompromi lalu tersisih, bagi ibu yang berdoa dalam diam, bagi ayah yang berjuang hidup benar di tengah tekanan, bagi anak muda yang memilih kudus di tengah pergaulan yang rusak. Allah melihat, dan ini juga menegur. Karena kalau Allah meninggikan Kristus justru melalui jalan kerendahan dan ketaatan, maka betapa salahnya bila kita terus memakai ukuran dunia di dalam gereja. Jangan ukur keberhasilan hanya dari tepuk tangan. Jangan ukur kebesaran hanya dari panggung. Jangan ukur pelayanan hanya dari visibilitas. Jangan ukur restu Tuhan hanya dari kemudahan. Allah membenarkan jalan Kristus. Dan gereja harus belajar melihat seperti Allah melihat. Yang ke-9 adalah nama di atas segala nama. Yang masuk ke Yerusalem itu bukan hanya raja, tapi Tuhan. Dari sini Paulus melanjutkan. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa ini terkait dengan pengakuan universal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ayat 10-11 menggema Yesaya 45 ayat 23. Di mana setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku kepada Tuhan. Dengan menerapkan bahasa ini kepada Yesus, Paulus menyatakan kristologi yang sangat tinggi. Yesus mengambil bagian dalam penghormatan universal yang berkaitan dengan Allah sendiri. Maka sekarang kita tiba pada inti terbesar Palmarum. Orang banyak mungkin menyambutnya sebagai nabi, sebagian mungkin berharap ia menjadi pembebas politik, sebagian mungkin hanya melihatnya sebagai tokoh besar, tapi surga menyatakan siapa dia sebenarnya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, ini bukan gelar kecil. Ini bukan sekedar ungkapan liturgis. Ini bukan hanya rohani yang indah. Ini adalah pusat iman Kristen. Yesus adalah Tuhan atas hidup dan mati. Yesus adalah Tuhan atas surga dan bumi. Yesus adalah Tuhan atas gereja dan sejarah.
Yesus adalah Tuhan atas bangsa-bangsa dan penguasa. Yesus adalah Tuhan atas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Firman Tuhan menegaskan bahwa pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dalam konteks Filipi juga memiliki bobot publik, otoritas tertinggi bukan ada pada Kaisar, tetapi pada Kristus. Karena itu, identitas gereja ditentukan bukan pertama-tama oleh budaya, bukan oleh bangsa, bukan oleh sistem, atau bukan oleh kekaisaran, tetapi oleh kerajaan Kristus. Apa artinya bagi kita, saudara-saudara? Artinya, Yesus bukan hanya Tuhan di gereja, tapi Tuhan di kantor. Bukan hanya Tuhan di mimbar, tapi Tuhan di rumah. Bukan hanya Tuhan atas doa kita, tapi Tuhan atas keputusan kita. Bukan hanya Tuhan atas hari Minggu, tapi Tuhan atas hari Senin sampai Sabtu. Bukan hanya Tuhan atas bagian hidup yang religius, tapi Tuhan atas seluruh hidup. Dan di sinilah saudara-saudara, banyak orang tersandung. Karena kita suka Yesus yang menolong, tapi belum tentu suka Yesus yang memerintah. Kita suka Yesus yang menghibur, tetapi tidak selalu suka Yesus yang menuntut ketaatan. Kita suka mengundang Yesus masuk ke masalah kita, tapi belum tentu rela menyerahkan pemerintahan hidup kita kepadanya. Tapi firman Tuhan tidak memberi ruang untuk itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang 10 adalah setiap lutut akan bertelut. Pertanyaannya bukan apakah Yesus akan diakui, melainkan kapan kita menunggu. Nah, di sini Paulus berkata, supaya dalam nama Yesus Kristus, bertelut lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Wow, saudara-saudara. Ini adalah pemandangan akhir sejarah. Semua yang sekarang tampak bercampur akan menjadi jelas. Semua yang sekarang diperdebatkan akan disingkapkan. Semua yang sekarang ditolak oleh manusia akan berdiri dalam kemuliaan yang tak terbantahkan. Setiap lutut akan bertelut. Artinya tidak ada yang kebal, tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu cerdas, tidak ada yang terlalu berkuasa, dan tidak ada yang terlalu mandiri. Firman Tuhan menegaskan bahwa pengakuan ini bersifat universal dan final. Seluruh sejarah bergerak menuju pengakuan akan ketuhanan Yesus. Gereja hidup bukan hanya dari ingatan tentang Yesus, tetapi dari realitas kedaulatannya yang hidup. Maka pertanyaan untuk kita hari ini bukan apakah suatu hari Yesus akan diakui? Firman Tuhan sudah jelas akan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengakunya sekarang dengan sukacita dan iman, atau nanti dengan penyesalan? Nah, karena ada perbedaan besar antara bertelut dalam penyembahan dan bertelut dalam penghakiman. Ada perbedaan antara mengaku sekarang sebagai orang yang ditebus dan mengaku nanti sebagai orang yang tidak lagi bisa lari dari kebenaran. Maka hari ini adalah hari anugerah. Hari ini Tuhan belum datang untuk menghukum. Hari ini Ia memanggil. Hari ini Ia mengetuk hati. Hari ini Ia berkata, berhentilah menjadi Tuhan atas hidupmu. Datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, tunduklah kepadaku, sebab akulah Tuhan. Yang ke-11 adalah apa artinya bagi kita sekarang? Bertobat dari pusat diri dan hidup di bawah ketuhanan Kristus. Nah sekarang saudara-saudara,
Kita harus membawa semua ini pulang ke kehidupan kita. Firman Tuhan merumuskan penerapan homilitis utama di Filipi 2 ayat 5-11 dengan sangat jelas. Gereja masa kini dipanggil meninggalkan pola hidup yang berpusat pada diri, berpusat pada status, berpusat pada citra, dan berpusat pada kuasa yang eksploitatif, lalu dibentuk oleh pikiran Kristus, yaitu rendah hati tanpa kepura-puraan, melayani tanpa mencari kemuliaan diri, taat kepada Allah sekalipun mahal, tetap teguh dalam penderitaan, dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan. Maka apa artinya, saudara-saudara? Artinya kita harus bertobat. Bertobat dari egoisme rohani. Bertobat dari kebutuhan terus-menerus untuk diakui. Bertobat dari pelayanan yang diam-diam berpusat pada citra diri. Bertobat dari keluarga yang dijalankan dengan roh dominasi. Bertobat dari gereja yang lebih suka panggung daripada salib. Bertobat dari kehidupan yang mengaku Yesus dengan bibir, tetapi dijalankan oleh ego. Apa artinya? Artinya, saudara-saudara, kita harus bertanya dengan jujur. Apakah Yesus sungguh Tuhan atas keuanganku? Apakah Yesus sungguh Tuhan atas relasiku? Apakah Yesus sungguh Tuhan atas cara aku bekerja? Apakah Yesus sungguh Tuhan atas tubuhku? Apakah Yesus sungguh Tuhan atas ambisiku? Apakah Yesus akan sungguh Tuhan atas kepahitanku? Apakah Yesus sungguh Tuhan atas masa depanku? Karena kalau Yesus adalah Tuhan, maka tidak ada bagian hidup yang netral. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka kita tidak berhak menyisakan satu ruang pun untuk pemberontakan. Firman Tuhan menegaskan bahwa kristologi sejati harus menghasilkan eksiologi sejati. Gereja yang benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan harus hidup sebagai komunitas yang rendah hati, harus hidup sebagai komunitas yang bersatu, harus hidup sebagai komunitas dan saling melayani. Jadi bukan hanya soal saya pribadi dengan Tuhan. Ini juga soal bagaimana kita hidup bersama. Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Bagaimana kita memimpin. Bagaimana kita melayani. Bagaimana kita memikul penderitaan. Dan bagaimana kita menolak logika secara status dunia. Yang kedua adalah dari hosana menuju penyerahan. Ini adalah respon yang Tuhan cari. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita kembali ke jalan Yerusalem itu. Kita kembali mendengar sorak hosana. Kita kembali melihat daun palem. Kita kembali melihat Yesus memasuki kota. Tapi sekarang kita melihatnya dengan mata yang berbeda. Sekarang kita tahu, dia yang datang itu adalah dia yang dalam rupa Allah. Dia yang datang itu adalah dia yang datang itu tidak mengeksploitasi statusnya. Dia yang datang itu adalah dia yang mengosongkan diri. Dia yang datang itu adalah dia yang mengambil rupa hamba. Dia yang datang itu adalah dia yang taat sampai mati. Dia yang datang itu adalah dia yang mati di kayu salib. Dia yang datang itu adalah dia yang ditinggikan Allah. Dia yang datang itu adalah Tuhan. Maka respon yang Tuhan cari dari kita tidak bisa berhenti pada kekaguman. Ia mencari penyerahan, bukan hanya air mata, tapi pertobatan. Bukan hanya pujian, tapi ketaatan. Bukan hanya perasaan haru, tapi hidup yang tumbuh. Sebab sangat mungkin orang banyak di Yerusalem terharu, tapi tidak bertobat. Sangat mungkin seseorang ikut bersorak, tapi tidak sungguh mengenal siapa Yesus. Dan sangat mungkin hari ini seseorang hadir di gereja, mendengar firman, bahkan tersentuh, tapi belum benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan memanggil kita melangkah lebih jauh. Dari hosana menuju penyerahan. Dari sambutan menuju penyembahan. Dari kekaguman menuju ketaatan.
dari agama menuju ketuhanan Kristus yang nyata atas hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bila seluruh isi perikop ini dipadatkan menjadi satu seruan. Seruan itu adalah turunkan dirimu dari tahta, karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan egomu Tuhan, bukan ambisimu Tuhan, bukan ketakutanmu Tuhan, bukan citramu Tuhan, bukan keberhasilanmu Tuhan, bukan luka masa lalu adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan justru karena Ia Tuhan, Ia rela turun sedemikian rendah untuk menyelamatkan kita. Justru karena Ia Tuhan, salibnya cukup untuk menebus kita. Justru karena Yesus adalah Tuhan, ketaatan kepadanya tidak pernah sia-sia. Justru karena Yesus adalah Tuhan, gereja harus dibentuk menurut pikirannya. Justru karena Yesus adalah Tuhan, seluruh hidup kita harus bersujud di bawah pemerintahannya. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan hanya berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan daun palem. Datanglah lebih dekat, lihatlah sang raja, pandanglah salibnya, dengarlah firman-Nya, dan jawablah panggilannya. Katakan dalam hati, Tuhan Yesus, aku tidak mau lagi hidup bagi diriku sendiri. Aku tidak mau lagi menerima hidupku sendiri. Ampuni aku untuk setiap bentuk egoisme, bentuk kesombongan, bentuk ambisi tersembunyi, dan ketidaktaatan. Turunkan aku dari tahta, naikkan Engkau di dalam hatiku, biarkan bentuk aku memiliki pikiran Kristus. Ajari aku rendah hati, ajari aku taat, ajari aku melayani, dan biarlah seluruh hidupku menjadi pengakuan yang hidup bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kini kita sudah sampai pada ujung firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kita telah berjalan bersama dari jalan Yerusalem yang penuh sorak-sorai. Kita telah mendengar seruan Hosana. Kita telah melihat daun-daun palem dilamba-lambaikan. Kita telah memandang Yesus yang masuk ke kota suci. Tapi kita juga sudah dibawa lebih dalam oleh firman Tuhan untuk melihat bahwa di balik semua itu ada kebenaran yang jauh lebih besar, jauh lebih kudus, jauh lebih dalam, dan jauh lebih menentukan bagi hidup kita. Hari ini, saudara-saudara, kita tidak hanya melihat seorang tokoh agama yang dia lakukan. Hari ini kita tidak hanya melihat seorang guru yang dikagumi. Hari ini saudara-saudara, kita tidak hanya melihat seorang pembuat mujizat yang disambut dengan sukacita. Hari ini kita melihat dia yang dalam rupa Allah. Melihat kita, hari ini kita melihat dia yang tidak mengeksploitasi statusnya. Hari ini kita melihat Yesus yang mengosongkan dirinya. Hari ini kita melihat Yesus yang mengambil rupa seorang hamba. Hari ini kita melihat Yesus yang mengambil rupa seorang hamba. Hari ini kita melihat Yesus yang merendahkan dirinya. Hari ini kita melihat Yesus yang taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan karena itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, itulah inti firman hari ini. Dan sekarang di akhir khotbah ini saya tidak mau kita hanya berkata amin. Wah, khotbahnya indah. Saya tidak mau kita hanya berkata firman hari ini sangat dalam. Saya tidak mau kita hanya pulang dengan perasaan tersentuh tapi tanpa keputusan. Karena firman Tuhan tidak diberikan hanya untuk dikagumi. Firman Tuhan diberikan untuk ditaati. Firman Tuhan diberikan untuk menebus hati. Firman Tuhan diberikan untuk mengguncang hidup. Firman Tuhan diberikan supaya kita bertobat. Firman Tuhan diberikan supaya kita
tunduk kepada Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, izinkan saya dalam kasih Tuhan merangkum sekali lagi apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah Yesus bukan hanya Raja yang disambut, tapi Tuhan yang harus ditaati. Pada Minggu Palmarum ini, saudara-saudara, orang banyak menyambut Yesus. Mereka berseru Hosana, mereka mengamparkan jubah, mereka melambaikan palem, tapi sambutan itu belum tentu berarti penyerahan. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau hanya menyambut Yesus atau sungguh tunduk kepadanya? Karena tidak sulit memuji Yesus dengan bibir, tapi hanya orang yang bertobat yang akan menyerahkan hidupnya kepadanya. Yang kedua yang kita pelajari dari firman ini adalah kemuliaan Kristus dinyatakan bukan melalui eksploitasi kuasa, tapi melalui kerendahan hati dan kehambaan. Saudara-saudara, artinya di sini adalah kita belajar bahwa Kristus yang dalam rupa Allah tidak memakai statusnya untuk keuntungan dirinya. Ia tidak mengeksploitasi kuasa. Ia tidak mempertahankan kemuliaannya dengan cara dunia. Ia justru turun. Ia merendahkan diri. Ia menjadi hamba. Itu berarti, saudara-saudara, kebesaran sejati dalam kerajaan Allah tidak diukur dari seberapa tinggi kita naik, tetapi dari seberapa sungguh kita taat dan melayani. Bukan seberapa dikenal kita, tapi seberapa serupa kita dengan Kristus. Bukan seberapa besar nama kita, tapi seberapa besar Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Yang ketiga adalah salib bukan kegagalan Kristus, tapi pusat kasih dan ketaatannya. Di sini kita belajar bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Ini bukan kelemahan, ini bukan kekalahan, ini bukan juga kecelakaan sejarah. Itu adalah jalan kasih Allah untuk menebus manusia berdosa. Salib berkata kepada kita hari ini, dosamu serius, egomu berbahaya, pemberontakanmu mematikan, tapi kasih Allah lebih dalam daripada dosamu. Dan karena itu, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada pengampunan di luar salibnya. Tidak ada hidup baru di luar penyerahan kepadanya. Yang keempat adalah Allah membenarkan jalan kerendahan, kehambaan, dan ketaatan. Artinya Allah meninggikan Kristus. Itulah jawaban surga atas jalan salib. Itulah pengesahan Allah atas ketaatan anak. Dan itu juga menjadi penghiburan bagi kita. Ketaatan tidak sia-sia. Kesetiaan tidak sia-sia. Kerendahan hati juga tidak sia-sia. Pelayanan tersembunyi tidak sia-sia. Air mata dalam kesetiaan tidak juga sia-sia. Apa yang dunia hina, Allah dapat muliakan. Apa yang dunia abaikan, Allah lihat. Apa yang dunia anggap kalah, Allah dapat menyatakan benar. Yang kelima yang kita pelajari adalah puncak dari kesemuanya adalah pengakuan ini. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah pusat khotbah hari ini. Bahwa bukan hanya Yesus itu baik, bukan hanya Yesus itu rendah hati, bukan hanya Yesus itu inspiratif, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan atas hidupmu, Tuhan atas keluargamu, Tuhan atas pelayananmu, Tuhan atas masa depanmu, Tuhan atas pekerjaanmu, Tuhan atas dosamu, Tuhan atas lukamu, Tuhan atas seluruh keberadaanmu. Dan di sini Tuhan, dan bila Ia adalah Tuhan, maka saudara-saudara tidak lagi berhak hidup sesuka hati. Bila Ia adalah Tuhan, maka ego harus turun dari tahta. Bila Yesus adalah Tuhan, maka kehendaknya harus lebih besar daripada keinginanmu. Bila Yesus adalah Tuhan, maka seluruh hidupmu harus tunduk kepadanya. Saudara-saudara, di titik ini saya mau berbicara dengan sangat pribadi. Mungkin selama ini saudara-saudara sudah lama ke gereja. Mungkin saudara-saudara sudah terbiasa menyanyi.
Mungkin saudara-saudara sudah hafal istilah-istilah rohani. Mungkin saudara-saudara aktif melayani. Mungkin saudara-saudara dikenal sebagai orang Kristen yang baik. Tapi hari ini Tuhan tidak bertanya, sudah berapa lama engkau di gereja? Tuhan tidak bertanya, sudah berapa banyak kegiatan rohanimu? Tuhan tidak bertanya, sudah berapa banyak pelayananmu? Tidak, tapi hari ini Tuhan bertanya, apakah aku sungguh Tuhan atas hidupmu? Apakah aku Tuhan atas pikiranmu? Tuhan bertanya, apakah aku Tuhan atas keputusanmu? Tuhan bertanya, apakah aku Tuhan atas tubuhmu? Tuhan bertanya, apakah aku Tuhan atas relasimu? Tuhan bertanya, apakah aku Tuhan atas uangmu? Tuhan bertanya, apakah aku Tuhan atas ambisimu? Tuhan bertanya, apakah aku Tuhan atas dosamu yang tersembunyi? Apakah aku Tuhan atas lukamu yang belum kau serahkan? Tuhan bertanya, apakah aku Tuhan atas masa depanmu yang terus kau pegang sendiri? Atau jangan-jangan selama ini saudara-saudara masih duduk di tahta itu? Saudara-saudara masih ingin mengatur hidupmu sendiri. Saudara-saudara masih ingin menentukan jalanmu sendiri. Saudara-saudara masih ingin memilih bagian mana yang kau izinkan Tuhan sentuh dan bagian mana yang tetap kau pegang. Kalau begitu saudara-saudara, hari ini Tuhan berkata kepadamu, turunlah dari tahta itu. Saudara-saudara, bukan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk tidak hanya mendengar firman, tapi memberi respon kepada firman. Karena ada waktunya untuk mendengar dan ada waktunya untuk menjawab. Ada waktunya untuk merenung dan ada waktunya untuk menyerah. Ada waktunya untuk menangis dan ada waktunya untuk bertobat. Hari ini adalah waktu untuk bertobat. Hari ini saudara-saudara sadar bahwa hidup saudara-saudara masih berpusat pada dirimu sendiri. Masih penuh gengsi, masih penuh ego, masih penuh keinginan untuk diakui, masih sulit tunduk, masih ingin dilayani, masih ingin dipentingkan. Datanglah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara-saudara sadar bahwa saudara-saudara sudah lama mengenal agama, tapi belum sungguh menyerahkan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara-saudara sadar bahwa saudara-saudara memuji Yesus dengan bibir, tapi belum taat dengan hidup, datanglah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara-saudara sedang letih, sedang terluka, sedang bergumul, dan merasa jalan salib terlalu berat, datanglah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara-saudara sadar bahwa saudara-saudara membutuhkan pengampunan, membutuhkan keselamatan, dan membutuhkan hidup baru, datanglah kepada Tuhan. Jangan menunda, jangan mengeraskan hati, jangan hanya mengagumi Yesus dari kejauhan seperti kerumunan di Yerusalem. Datanglah dekat, berlututlah, akuilah dia, serahkan hidupmu. Saudara-saudara, dengarkan ini baik-baik. Hari ini Tuhan tidak mencari tepuk tangan. Tuhan mencari hati yang hancur dan bertobat. Hari ini Tuhan tidak mencari suara hosana yang dangkal. Tuhan mencari lutut yang bertelut dan hidup yang tunduk. Hari ini Tuhan tidak mencari emosi sesaat, tapi mencari penyerahan total. Hari ini Tuhan tidak meminta sebagian hidupmu. Tuhan meminta seluruh hidupmu. Karena Yesus tidak memberikan sebagian dirinya bagimu. Ia memberikan seluruh dirinya. Ia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka bagaimana mungkin kita memberi dia sisa-sisa hidup kita? Bagaimana mungkin kita memberi dia pujian tapi bukan ketaatan? Bagaimana mungkin kita menyembah dia Tuhan tapi tidak menyerahkan kehendak kita? Saudara-saudara yang terkasih, jangan main-main dengan ketuhanan Kristus. Jangan hormati dia hanya di bibir. Jangan kagumi Yesus hanya dalam pikiran. Terimalah dia.
tunduklah kepadanya, percayalah kepadanya, hiduplah baginya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara rindu merespon Tuhan, biarlah dari dalam hati saudara-saudara berkata demikian. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengaku bahwa selama ini aku sering hidup bagi diriku sendiri. Aku mengaku bahwa egoku, dosaku, kesombonganku, dan ketidaktaatanku telah menjauhkan aku dari kehendak-Mu. Ampunilah aku ya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau telah merendahkan dirimu taat sampai mati di kayu salib untuk menebus aku. Aku percaya bahwa Engkau telah ditinggikan Allah dan Engkau adalah Tuhan. Hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Turunkan aku dari tahta diriku. Naikkan Engkau di dalam hatiku. Jadilah Tuhan atas pikiranku. Jadilah Tuhan atas hatiku. Jadilah Tuhan atas keluargaku. Jadilah Tuhan atas pelayananku. Dan jadilah Tuhan atas pekerjaanku. Atas masa depanku dan juga atas seluruh hidupku. Bentuk aku memiliki pikiran Kristus. Ajari aku rendah hati. Ajari aku taat. Ajari aku melayani. Dan biarkan mulai hari ini seluruh hidupku berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menutup firman ini, dengarkan satu kalimat terakhir. Pada Minggu Palmarum, banyak orang melambaikan palem, tapi tidak semua bertobat. Hari ini, janganlah kita hanya menjadi orang yang bersorak. Jadilah orang yang bertelut. Jangan hanya menjadi orang yang terharu. Jadilah orang yang tunduk. Jangan hanya menjadi orang yang mengagumi Yesus. Jadilah orang yang menyerahkan hidup kepada Yesus. Sebab pada akhirnya semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku. Cepat atau lambat dunia akan mengakuinya. Surga sudah mengakuinya. Dan gereja harus mengakuinya sekarang. Dengan iman, dengan kasih, dengan ketaatan, dengan penyerahan total. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat memahami bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan supaya kami berada dalam kerendahan hati. Ya Tuhan Allah Bapa, semuanya ini Tuhan kami lakukan di dalam nama-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.